Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Yogi Nur Fauzi pada pembelajaran mata kuliah Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang deret, ya. Yang akan nanti saya bahas yaitu tentang deret hitung, deret ukur, dan penerapan deret pada bidang ekonomi. Yang pertama untuk deret hitung, ya, deret hitung itu merupakan deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Contoh ini contoh A dan B. Yang contoh A ini pembedanya 6 dan contoh B pembedanya negatif 5. Jadi di sini suku ke suku berikutnya ditambah atau dijumlah 6. Yang ini ditambah negatif 5. Lanjut. Pertama, pada deret hitung kita akan menentukan suku ke N, ya. Jadi nanti ada rumusnya untuk menentukan suku ke N atau Sn. Rumus ini didapat dari kita memperhatikan contoh berikut ini. Ya, di sini ada sebuah deret, ya. Deret hitung dari S1, S2, S3 sampai S6. S1-nya 6, jadi S1 berarti suku awal, ya, atau S1 atau suku awal itu 6 dan bedanya yaitu 5. Nah, S2 itu 11, itu didapat dari A plus B, jadi A plus dalam kurung 2 dikurangi 1 dikali B. S3 sama dengan 16 sama dengan A plus 2B sama dengan A plus dalam kurung 3 kurangi 1 kali B, dan seterusnya sampai suku ke N, ya. Jadi Sn sama dengan A plus dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. A itu suku pertama dan B itu pembeda, N indeks suku. Baik, berdasarkan rumus di atas, ya, kita dengan mudah bisa menentukan suku yang lainnya. Nah, misal pada contoh ini kita mencari suku ke 20. Jadi S20 sama dengan A plus dalam kurung N dikurangi 1 kali B. A-nya diganti B 6, N-nya 20, B-nya 5. Itu sama dengan 6 plus 19 dikali 5. 19 dikali 5 yaitu 95, sehingga 6 tambah 95 sama dengan 101. Oke, lanjut. Dua, tentang jumlah N suku pada deret hitung. Jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu tak lain adalah jumlah nilai suku-sukunya, yaitu sejak suku pertama sampai suku ke N atau Sn, dengan rumus sebagai berikut. Ini ada 3 macam rumus yang bisa digunakan untuk mencari Jn atau jumlah N suku. Yang pertama, Jn sama dengan N per 2 kali dalam kurung awal 2A plus dalam kurung dikurangi 1 kali B. Di sini harus ada diketahui N-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa. Rumus yang kedua, Cn sama dengan N per 2 dalam kurung kali A plus Sn. Jadi di sini yang diketahui A dengan Sn. Langsung dimasukkan saja, ya. Yang ketiga, Zn sama dengan Na plus Na per 2 kali N dikurangi 1B dan 1 kali B. Oke, ini ada 3. Nah, misal kita mencari jumlah suku ke 20, jumlah suku sampai ke 20 pada contoh yang tadi, ya, yang contoh yang ini A. Oke, jadi kita masukkan saja J20 berarti 20 per 2 dikali dalam kurung 6 plus S20. S20 di sini yaitu 101. Jadi 6 plus 101 dikali 10. Jadi 107 dikali 10 sama dengan 1070.
Oke, lanjut. Baik, kita akan bahas selanjutnya yaitu deret ukur. Ya, deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Di sini kata kuncinya perkalian. Tadi kalau deret hitung yaitu penjumlahan. Jadi di sini ada deret ukur, ya. Ada dua contoh di sini, A dan B. Yang pertama ada 5, 15, 45 sampai 1215. Ini penggandanya 3. Jadi 5 kali 3 15, 5 kali 15 kali 3 45 dan seterusnya. Yang B itu penggandanya 0,25 ya. 3200 dikali 0,25 itu 800, 800 kali 0,25 200, 200 kali 0,25 50. Oke, lanjut. Yang pertama kita akan menentukan suku ke n dari deret ukur ya. Untuk dapat membentuk rumus perhitungan suku tertentu dari sebuah deret ukur, kita perhatikan contoh A di atas yang disajikan bentuk ke n di bawah ini. Ya, S1 misal sama dengan 5 sama dengan A, suku awal. S2 itu sama dengan 15 sama dengan A kali P, ya P-nya tadi 3. Penggandanya 3. Jadi A kali P pangkat 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1. S3 sama dengan 45 sama dengan A kali P kali P. Ya, penggandanya dikalikan 2 kali pengganda sama dengan ini A pangkat 2 ya. A kali P pangkat 2 sama dengan A kali P pangkat 3 dikurangi 1. Sehingga didapat rumus Sn sama dengan A kali P pangkat N dikurangi 1, dengan N itu indeks suku, A-nya suku pertama, P-nya itu penggandaan. Nah, berdasarkan rumus ini, nilai suku ke-10 bisa dicari ya. Yang suku 10 dari contoh A bisa dicari, kita masukkan S N diganti 10 sama dengan A-nya diganti 5, P-nya diganti 3, N-nya diganti 10. Ya, jadi didapat 5 kali 3 dipangkat 5 kali 3 pangkat 10 dikurangi 1. 5 kali 3 pangkat 9 ya, 3 pangkat 9 itu 19.683. 5 kali 19.683 itu sama dengan 98.415. Oke, lanjut. Kita akan menentukan jumlah n suku dari deret ukur. Berikut rumus jumlah deret ukur sampai dengan suku ke n, yakni ada dua macam. Yang pertama ketika P-nya kurang dari 1. Jadi Cn sama dengan A kali dalam kurung 1 dikurangi P pangkat n per 1 dikurangi P. Yang kedua ketika P-nya lebih besar dari 1. Untuk kasus deret ukur dalam contoh 1 di atas, dengan A sama dengan 5 dan P sama dengan 3, jumlahnya sampai dengan suku ke-10. Ya, maka J10 sama dengan 6 ya, A-nya diganti 6, P-nya berarti diganti 3, N-nya diganti 10, dimasukkan, dikurangi 1. Ya, sehingga dihasilkan sebanyak 177.144. Oke, selanjutnya membahas deret dalam penerapan ekonomi. Ya, yang pertama yaitu model perkembangan usaha. Ya, jadi bisa diterapkan pada model perkembangan usaha. Kita langsung ke contoh. Perusahaan A memproduksi 3.000 buah kacamata pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, perusahaan A mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa banyak kacamata yang dihasilkan pada bulan ke-6? Dan berapa banyak kacamata yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Oke, pembahasannya.
Ya, diketahui berarti A-nya itu 3000, B-nya itu 500, N-nya 6 ya. Jadi ini dari 6 bulan. Ini peningkatan produktivitasnya konstan sebanyak 500. Kita masukkan S6. Itu sama dengan A plus dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Ya. Kita masukkan A-nya ganti 3000, N diganti 6, B diganti 500. 3000 ditambah 5 kali 500. Jadi 3000 ditambah 2500 sehingga menjadi 5500. Lalu J6-nya itu sama dengan 6/2 dikali A plus S6. 6/2 yaitu 3. A plus S6 itu ketemu 8500 menjadi 3 kali 8500 sama dengan 25.500. Sehingga jumlah produksi kacamata pada bulan ke-6 mencapai 5.500 dan jumlah keseluruhan yang dihasilkan sampai bulan tersebut adalah 25.500 buah. Oke, dilanjut, yaitu nomor 2, penerapan pada bunga pinjaman. Bunga pinjaman selama setahun atau kurang sering dihitung dengan menggunakan cara yang sederhana, yaitu bunga yang hanya dikenakan pada jumlah pinjaman. Jumlah yang dipinjam ini untuk selanjutnya akan disebut dengan pokok pinjaman. Jika besarnya pokok pinjaman adalah P dengan bunga sebesar R% setahun dan lama meminjam adalah T tahun, maka besarnya bunga yang harus dibayar yaitu I adalah hasil perkalian antara pokok pinjaman dan bunga dan lama meminjam, sehingga didapat rumus I sama dengan P kali R kali T. Oke, kita akan berikan contoh ya. Saya akan berikan contoh. Berapa jumlah yang harus dikembalikan oleh seseorang yang meminjam uang sebanyak 2.500.000 pada tanggal 5 Juni 2019 dan dikembalikan pada tanggal 5 Desember 2019 dengan bunga sebesar 4%. Pembahasan. Mulai tanggal 5 Juni 2019 sampai 5 Desember 2016 itu 6 bulan. Atau waktu peminjamannya, karena dalam setahun itu 12 bulan, berarti 6/12 sama dengan setengah tahun. Sehingga besarnya bunga pinjaman yaitu I sama dengan P kali R kali T. P yaitu 2.500.000. Bunganya 0,14 dikali waktunya setengah tahun, itu sama dengan 175.000. Sehingga jumlah yang dikembalikan yaitu 2.500.000 ditambah 175.000 banyak 2.675.000 ya. Oke, jadi ini tambah bunga ya. Jadi 2.500.000 itu pinjamannya, bunganya itu sebanyak 175.000. Oke, lanjut. Oke, untuk ini kita akan bahas tentang nilai sekarang. Ya, tentang nilai sekarang. Ini perkembangan dari yang tadi ya. Perkembangan dari bunga pinjaman ya ini. Nah, ini mencari nilai sekarang ya. Oke. Misalkan P adalah nilai sekarang dari uang sebanyak A pada T tahun yang akan datang. Bila kemudian diumpamakan tingkat bunga adalah R, maka bunga yang dapat diperoleh dari P rupiah adalah yang tadi ya, rumus yang awal. I sama dengan P kali R kali T. Dan uang setelah T tahun menjadi
P ditambah bunga gitu ya. Di P itu uang awalnya kan. Ya, uang pinjamannya nilai sekarang, uang sekarang ya. Jadi P ditambah P kali R kali T. Ini ditambah P kali R kali T. Oke, ini ada kekeliruan dikit ya. Jadi ini di sini RT ya. Oke. Jadi di sini RT ya, P plus ini harusnya dalam kurung kali PRT. Tambah dulu, tambah. Oke, berarti ini bagusnya di dalam kurung ya. Nah, jadi P tambah I ya, atau diganti dengan P kali R kali T. Itu sama dengan P kali 1 ditambah R kali T. Karena A adalah nilai uang sebanyak P pada T tahun mendatang, maka P kali 1 plus R kali T sama dengan A. Atau ketika kita mencari P sama dengan A per 1 plus kali R RT. Oke, kita masuk ke contohnya. Oke, setahun lagi Gineta akan menerima uang sebanyak 9 juta. Berapakah nilai sekarang uang tersebut jika tingkat bunga adalah 15% setahun? Pembahasan dalam masalah ini A-nya yaitu 9 juta, R-nya bunganya 0,15 dan T-nya 1 tahun ya, T-nya 1. Sehingga kita masukkan rumus P sama dengan 9 juta per 1 ditambah dalam kurung 0,15 dikali 1. Ya, sehingga 9 juta dibagi 1,15 didapat 7.886.086,96 rupiah. Oke, lanjut ke selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu model bunga majemuk ya. Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus investasi. Dengan model ini bisa dihitung pengembalian kredit di masa akan datang berdasarkan tingkat bunganya. Ya, model pokok itu sebesar P dibungakan secara majemuk dengan suku bunga per tahun setingkat I. Maka jumlah akumulatif model tersebut di masa datang setelah N tahun yaitu Fn dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu asal usul atau pembuktian ya, pembuktian ini jadinya rumus Fn sama dengan P kali dalam kurung 1 plus I pangkat N ini dari sini. Oke, kita langsung ke contoh berikutnya ya. Dari Fn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N itu dengan P itu jumlah sekarang, I itu tingkat bunga per tahun, N itu jumlah tahun ya. Jadi bila menggunakan pembayaran per termin, maka rumusnya dimodifikasi atau berubah sedikit ya. Fn sama dengan P kali 1 plus I per M dikali atau dipangkatkan 1 plus I per M dipangkatkan M kali N. Dengan M itu frekuensi pembayaran bunga dalam setahun ya. Dalam setahun misal mau per tiap bulan, bisa per 3 bulan, per 4 bulan, per semester dan sebagainya bisa ya. Dalam setahun ini pembayarannya terminnya berapa kali. Suku 1 plus I dan 1 plus I per M dalam dunia bisnis dinamakan faktor bunga majemuk atau compounding interest factor ya, yaitu suatu bilangan terdiri dari satu yang dapat dipakai untuk menghitung jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang. Oke, kita masuk ke contoh ya. Contoh, YN meminjam uang di bank sebanyak 50 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah uang yang dikembalikan pada saat pelunasan?
Seandainya perhitungan pembayar bunga bukan tiap tahun, melainkan tiap semester, berapa jumlah yang harus dikembalikan YN? Masuk ke pembahasan. Jadi di sini P-nya itu 50 juta, N-nya 3 tahun, dan I-nya 2% atau 0,02. Jadi kita mencari Fn, ya, F ketiga. Masukkan saja F3 sama dengan 5 juta 50 juta dikali 1 plus 0,02 dipangkatkan 3. Sehingga 50 juta dikali 1,061208 dihasilkan 53 juta 60.400 rupiah. Jadi pada saat pelunasan setelah 3 tahun YN harus membayar 53 juta 60.400 rupiah. Nah, jika bunga itu diperhitungkan tiap semester, ya tiap semester itu tiap 6 bulan, berarti M-nya 2 ya, frekuensi pembayaran 2 kali, dan N-nya sama dengan 3 tetap. Ya, kita masukkan ke rumus yang kedua. Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I per M dipangkatkan M kali N. Ya, kita masukkan saja angka-angkanya. P-nya 50 juta, 1 tambah 0,02 per 2 dipangkatkan 2 kali 3 yaitu pangkat 6 ya. Jadi 1 plus 0,01 dipangkatkan 6 itu didapat 1,06152. Sehingga 50 juta dikali 1,06152 sama dengan 53 juta 76.000. Jadi jumlah yang harus dibayar itu lebih besar ya, yaitu sebanyak 53.076.000 ya, ada selisih ya. Kalau tadi kalau setahun langsung itu 53.060.400, kalau di dua terminkan itu 53.076.000. Oke, dilanjut. Nah, yang kelima, model pertumbuhan penduduk. Penerapan dari ukur yang paling sering digunakan dalam perekonomian adalah dalam penaksiran jumlah penduduk ya, sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus. Penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur secara matematik. Hal ini dapat dirumuskan ya, PT sama dengan P1 dikali R pangkat T dikurangi 1, di mana R besar sama dengan 1 plus R kecil. Nah, P1 itu jumlah pada tahun pertama berbasis data awal ya. Untuk PT ya, untuk PT jumlah pada tahun ke-T yang ditanyakan misalnya. R itu persentase pertumbuhan per tahun dan T indeks waktu tahun. Kita masuk ke contoh. Penduduk Kabupaten Ik pada tahun 2004 berjumlah 2 juta orang ya. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk Kabupaten Ik pada tahun 2019. Ini pertanyaan pertama. Jika mulai tahun 2019 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? Oke, kita masuk ke pembahasan. Pembahasan ya, diketahui P1 2 juta, R-nya 0,04 sehingga R besar 1,04. Untuk P tahun 2019 yaitu ada 16 suku ya, P16. Jadi 2004 sampai 2019 itu ada 16 suku. Jadi di P1 diganti atau dimasukkan dengan 2 juta ya, dikali 1,04 dipangkatkan 15. Ya, 15 itu dari T dikurangi 1 ya, 16 dikurangi 1. Sehingga 2 juta dikali 1,800943 didapat 3.601.886 jiwa. Nah, ini yang pertanyaan pertama udah terjawab. Untuk pertanyaan kedua, itu 11 tahun kemudian ya, diawali dari 2019. Namun pertumbuhannya berubah ya, jadi menurun ya, dari 4% menjadi 2,5%. Jadi P1-nya diawali dari yang ke-16 ini. Oke. P11 ya, berarti 3.601.880 dikalikan 1,025 pangkat 10 ya, sehingga dihasilkan 4.610.718 jiwa. Oke,
Atau kita juga bisa dapat memanfaatkan kaidah logaritma ya. Logaritma udah dibahas di bab sebelum ini. Oke. Misal P11 sama dengan 3.601.886 dikali 1,025 pangkat 10. Nah, dilogaritmakan masing-masing ditambah dilogaritmakan ke kiri dan kanan. Log P11 ini jadi log 3.601 dikali 886 dikali 1,025 pangkat 10. Ini ada sifat di logaritma menjadi penjumlahan. Logaritma yang ada di log 3.601.886 ditambah ini 10 pindah ke depan ya. Jadi log 1,025. Nah, didapat log P11 sama dengan 6,6637686. P11 anti log ini sehingga P11 4.610.718 sama ya hasilnya. Oke, itu pembahasan dari saya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.